Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel ini, yuk belajar matematika. Jangan lupa like, subscribe, dan klik tombol loncengnya. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali lagi di video pembelajaran kali ini, masih mengenai turunan. Cuma fokus kita hari ini adalah aplikasi turunan dalam menyelesaikan masalah. Ya, simak penjelasan dan contohnya, mohon dicatat. Jangan lupa kerjakan soal latihannya nanti. Ya, mungkin langsung saja untuk aplikasi dari turunan. Kita simak dan bahas contoh soal yang pertama berikut. Ya, berikut ini contoh soal yang pertama. Mohon dibaca, dicatat, dan disimak baik-baik penjelasannya ya. Baik, langsung saja ke pembahasannya ya. Jika ada sebuah karton tadi berbentuk persegi, kemudian setiap ujungnya kita juga potong berbentuk persegi pula. Nanti seperti ini. Nah, kemudian tadi setiap potongannya itu juga berbentuk persegi. Seandainya panjang absisinya itu kita misalkan sebagai X. Ini X, ini X, ini X, X juga X. Nah, kemudian setelah ini dipotong, bagian ini kita potong ya. Ketika kita bentuk menjadi balok tanpa tutup, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, tadi si karton itu sisinya panjangnya 30 cm. Ya. Dari sini ke sini, kemudian ini ke sini, itu panjangnya 30 cm. Karena dipotong, berarti kan panjangnya kan berkurang atau makin pendek. Yang awalnya 30 cm dikurangi ini X-nya 1, ini X-nya 1, sehingga panjang baloknya menjadi 30 dikurangi 2X. Kebetulan tadi kartonnya kan berbentuk persegi, sehingga yang ini juga 30 dikurangi 2X. Kemudian tingginya sama dengan X dari sini lipatannya. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk mencari volume maksimum dari suatu balok, ingat rumus volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Karena kebetulan ininya baloknya berbentuk persegi, ya sama saja sih sebetulnya. Ya, mencari volume balok ataupun mencari volume kubus itu sama. Cuma bedanya kalau kubus itu sisinya sama panjang, kalau balok sisinya memiliki panjang yang berbeda. Ya, baik. Untuk mencari volume kan panjang kali lebar kali tinggi. Nah, panjangnya ini 30 dikurangi 2X. Kemudian tingginya lebarnya juga 30 dikurangi 2X. Tingginya sama dengan X. Setelah itu kita tinggal uraikan. 30 dikali 30 sama dengan 900. 30 dikalikan negatif 2X sama dengan negatif 60X. Kemudian negatif 2X dikali 30 sama dengan negatif 60X. Negatif 2X dikalikan negatif 2X sama dengan 4X pangkat 2. Kita belum dikalikan dengan X ya. Oke, kita sederhanakan. Ini 900 dijumlahkan. Kenapa bisa dijumlahkan? Karena variabel dan pangkatnya sama. 120X ditambah 4X pangkat 2. Ini 120 dari negatif 60 dikurangi 60X, sehingga hasilnya negatif 120X. Setelah itu baru kalikan dengan X. Ya, kita beralih ke sini. 900 dikalikan X sama dengan 900X. Ya.
Kemudian 120x dikalikan x sama dengan negatif 120x pangkat 2. Kemudian 4x pangkat 2 dikalikan x sama dengan 4x pangkat 3. Syarat volume balok itu maksimum adalah, ingat ini masih berkaitan dengan nilai balik maksimum ataupun minimum. Syaratnya adalah turunan pertamanya itu harus sama dengan 0. Fungsi volumenya kan ini ya, yang terakhir 900x dikurangi 120x ditambah saya ulangi, fungsi volumenya adalah 900x dikurangi 120x pangkat 2 ditambah 4x pangkat 3. Kita cari turunan pertamanya. Turunan pertama dari 900x adalah 900. Kemudian turunan pertama dari 120x pangkat 2 sama dengan negatif 240x. Turunan dari 4x pangkat 3 adalah 12x pangkat 2 sama dengan 0. Karena ini persamaan kuadrat, sehingga untuk mencari persamaan kuadrat ada dua cara yang bisa kita lakukan ya. Selain melengkapkan kuadrat sempurna tentunya. Yang paling sering kita gunakan adalah pemfaktoran dan rumus ABC atau melengkapkan kuadrat. Ya, tapi yang umum kita gunakan dua. Untuk mempermudah kita gunakan cara yang pertama saja ya, yaitu cara pemfaktoran. Cuma persamaan kuadrat di sini adalah masih besar angkanya, bisa kita sederhanakan ya. Ini bisa kita tulis seperti ini, 240x ditambah 900 sama dengan 0. Kita sederhanakan dulu, semuanya dibagi dengan 12 ya. Oke, seperti itu. 12 bagi 12 kan 1, kemudian 240 bagi 12 sama dengan 20x. 900 dibagi 12 adalah 75 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya, x kuadrat itu hasil kali x dengan x. Kemudian cari dua buah bilangan ya, dikalikan positif 75 dijumlahkan negatif 20 ya. Kotak-katik semuanya ketemu angkanya negatif 5 dan negatif 15. Dikalikan positif 75 dijumlahkan negatif 20. Didapatkanlah x yang pertama sama dengan 5, kemudian x yang kedua sama dengan 15. Ini pindah ruas ya, jangan lupa, tidak perlu saya uraikan lagi ya, karena cara ini sudah sering saya berikan. Ketemu x satunya 5, x 2 nya 15. Kemudian yang ditanya adalah x maksimum saat kapan? Apakah x-nya sama dengan 5 atau yang 15? Ingat, kalau kita gunakan x sama dengan 15, kita substitusikan ke sini misalnya. Ya. 30 dikurangi 2x. Kalau x-nya diganti dengan 15, maka nanti menjadi 0. Sehingga untuk x sama dengan 15 kita tidak perlu gunakan, karena mengakibatkan menjadi 0. Masa kubus, balok atau yang lain panjang atau lebarnya adalah 0? Kan tidak mungkin ya. Nah, ketika dimasukkan 0, sehingga ini tidak kita gunakan. Yang kita gunakan adalah x sama dengan 5 ya. Seandainya kalau kita substitusi ke sini kan masih ada hasilnya. Jika x-nya diganti 5, berarti kan 30 dikurangi 2 kali 5. 2 kali 5 itu kan 10. 30 dikurangi 10 kan masih ada hasilnya, bukan 0 ya. Sehingga yang kita gunakan adalah x sama dengan 5. X sama dengan 5, tinggal kita substitusikan sini. Ya. Oke, seperti itu. Sehingga nanti untuk yang ini x sama dengan 15 tidak digunakan ya. Yang kita gunakan adalah x sama dengan 5. Ini saya hapus terlebih dahulu ya. Silahkan disimak dulu videonya, dicatat, jangan lupa ikuti keterangannya.
Ini gambarnya saya hapus. Ini juga saya hapus. Nah, sehingga untuk X sama dengan 5, nanti kita substitusikan ke sini. Ya. Oke, ini saya hapus juga. X sama dengan 5 kita masukkan ke fungsi volume awal. Nah, gantikan setiap X-nya dengan 5. 30 dikurangi 2 kali 5 dikalikan 30 dikurangi 2 dikalikan 5 dikalikan 5. 2 kali 5 kan 10. Sehingga 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Ini juga sama kebetulan. Kemudian dikali 5. Ya. 20 kali 20 sama dengan 400. Kemudian dikali 5, nilainya adalah 2000. Satuan volume. Ya, ingat syarat nilai maksimum atau minimum adalah turunan pertamanya harus sama dengan 0. Ya. Baik, itu penjelasan untuk soal yang pertama. Terima kasih, mohon dicatat. Kita lanjut dengan soal yang kedua. Berikut soalnya. Baik, berikut penjelasan contoh soal kedua. Suatu benda dengan persamaan ST, ya, 2T pangkat 3 dikurangi 3T pangkat 2 ditambah 9. Ingat, yang ditanya adalah kecepatan saat 2 detik. Yang kedua, percepatan saat 3 detik. Ingat, untuk mencari kecepatan itu adalah turunan pertama dari persamaan jarak. Ya. Kemudian untuk percepatan, turunan kedua dari jarak atau turunan pertama dari kecepatan. Baik, langsung saja untuk yang A. Untuk mencari kecepatan, ingat kecepatan saat T-nya sama dengan 2 detik. Ya, kita cari tahu dulu turunan pertama dari jarak itu S T. Ya, turunan dari 2T pangkat 3 adalah 6T pangkat 2. Turunan dari negatif 3T pangkat 2 sama dengan negatif 6T. Turunan dari 9 adalah 0. Ya, ini turunan pertama dari jarak ini, atau sama saja dengan T. 6T pangkat 2 dikurangi 6T. Yang ditanyakan kecepatan saat T-nya 2. Berarti V2 ini T ya, sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 6 pangkat 6 kali 2. Oke, sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 2 4 dikurangi 12 ya. Oh ya, diuraikan dulu. 6 dikali 4 24 dikurangi 12, nilainya adalah 12. Itu sehingga kecepatan saat 2 detik adalah 12 meter per detik. Ya. Ini untuk kecepatannya. Kemudian yang kedua untuk percepatan. Ingat, percepatan itu turunan kedua dari jarak. Percepatan, ya, agak bawah sedikit. Percepatan, kita cari turunan kedua, ya, turunan kedua dari sini boleh atau dari sini ya, turunan keduanya. Oke, turunan pertamanya 6T kuadrat dikurangi 6T, maka turunan keduanya kita ambil dari sini. 6T pangkat 2 adalah 12T. 6T turunannya adalah 6. Yang ditanya percepatan saat T-nya 3 detik.
percepatan itu biasanya A ya. Bisa kita tulis seperti ini. Tinggal kalau P-nya diganti dengan 3, maka 12 dikali 3 dikurangi 6. 12 kali 3, 36, dikurangi 6 sama dengan 30 ya. Untuk satuannya ini meter per detik ya. Kemudian kalau ini meter per detik kuadrat ya. Itu untuk penjelasan soal yang kedua, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Itu beberapa contoh mengenai aplikasi dari turunan. Masih banyak aplikasi-aplikasi dari turunan, nanti kita bahas di soal yang ketiga. Cek tidak. Baik, kita bahas contoh soal yang ketiga. Tadi proyek akan selesai dalam tempo X hari. Kemudian dengan biaya per harinya adalah, anggap saja ini fungsinya Bx atau biaya sama dengan 2X ditambah 1000 per X dikurangi 40. Karena ini adalah akan selesai dalam hitungan tempo X hari, maka fungsi biayanya kita kalikan dengan X, sehingga nanti 2X kalikan X adalah 2X kuadrat. 1000 per X dikalikan X, ini habis ya, tinggal 1000. Kemudian negatif 40 dikalikan X adalah negatif 40X. Untuk mencari biaya minimum, syaratnya adalah turunan pertama harus sama dengan 0. Turunan dari 2X kuadrat adalah 4X. Turunan dari 1000 adalah 0. Turunan dari negatif 40X adalah negatif 40 sama dengan 0. Sehingga 4X-nya sama dengan 40, ini pindah ruas ya. Atau X-nya 40 per 4, sehingga X-nya sama dengan 10. Jadi proyek itu selesai dalam waktu 10 hari. Untuk mencari jumlah biaya per harinya, kita tinggal masukkan saja ya. Untuk mencari jumlah biaya minimum yang ditanyakan di soal itu adalah biaya minimum, sehingga X sama dengan 10 tinggal disubstitusi ke fungsi yang tadi ya, ini tidak cukup. 2 dikalikan X pangkat 2X kuadrat ya, ditambah 1000 dikurangi 40X. Gantikan X-nya dengan 10, sehingga biaya minimum dalam waktu 10 hari itu adalah 2 kali 10 pangkat 2 ditambah 1000 dikurangi ya, tidak cukup, kita geser terlebih dahulu. Ketika X-nya diganti dengan 10, 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 1000 dikurangi 40 kali 10 ya. 10 kali pangkat 2 adalah 100 ditambah 1000, 40 dikali 10 sama dengan 400. Ini ingat dalam satuan juta ya. 2 kali 100 ya 200 ditambah 1000 dikurangi 400. 200 ditambah 1000, 1200. 1200 dikurangi 400 sama dengan 800. Nah, ingat ini adalah hitungannya juta, sehingga biaya minimum proyeknya adalah 800 juta rupiah. Biaya minimum adalah sebesar 800 juta rupiah. Oke, itu untuk aplikasi turunan di bidang ekonomi ya. Simak videonya, jangan lupa untuk dicatat dan kerjakan soal akhirnya. Terima kasih, see you. Kita masuk nanti di pertemuan berikutnya di bab yang baru atau bab terakhir di semester ini, yaitu integral. Mohon dipelajari terlebih dahulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, berikut ini latihan soal. Mohon dibaca dan difahami maksud dan kalimat soalnya ya.
kemudian ditulis di buku latihan, kemudian difoto, dan jangan lupa dikirimkan sesuai dengan waktu yang saya berikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum.